Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahu wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI di mana saja berada, pada kesempatan berbahagia ini kami mengajak kita semua untuk senantiasa dengan cermat kita meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan perhitungan yang jelas, tepat. Syukur dengan hati kita, keimanan kita, syukur dengan lisan kita, syukur dengan seluruh anggota tubuh kita, sehingga mudah-mudahan dapat menjemput janji Allah yang maha pasti, la in syakartum la azidannakum. Tambahan nikmat Allah itu betul-betul hasil dari syukur dan betul-betul menjadi nikmat, bukan menjadi laknat atau istidraj bagi kita. Kemudian salawat dan salam mari kita ucapkan selalu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti hubungan dekat kita dengan sosok yang agung ini. Dengan kekuatan kita semaksimal mungkin kita mudah-mudahan istiqamah dalam mengikuti risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, risalah rahmatan lil alamin, penyelamat alam semesta, yang membawa mukjizat Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu berada dalam rombongan orang-orang yang istiqamah mengikuti Rasul kita. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan berbahagia ini menjelang berbuka puasa, kita akan membicarakan sedikit tentang ilmu dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tema meningkatkan produktivitas amal di bulan Ramadan. Para pendengar dan sahabat MUI yang dimuliakan Allah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini betul-betul ayat yang secara gamblang dapat kita melihat bagaimana puasa yang diwajibkan kepada kita ini betul-betul menghasilkan predikat tertinggi dalam kehidupan kita, yaitu takwa. Artinya memang produktivitas inilah yang dituju atau yang diamanahkan oleh bulan yang penuh berkah ini. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI yang dimuliakan Allah, makna produktivitas itu sendiri secara gamblang kita dapat mengatakan itu adalah hasil atau penghasilan
Dan jika meningkatkan produktivitas berarti meningkatkan hasil atau penghasilan amal-amal kita di bulan suci Ramadan ini. Bulan Ramadan ini adalah bulan berkah atau bulan keberkahan atau bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dengan namanya saja sudah tergambar dalam diri kita, dalam pikiran kita bahwa bulan ini adalah bulan produksi, bulan peningkatan. Karena keberkahan itu artinya tambahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memang harus membicarakan ini selalu untuk menambah keberkahan, mencapai hasil-hasil terbaik dari yang sebelumnya, dan menggapai seluruh fasilitas hadiah-hadiah keberkahan yang disediakan oleh Allah untuk umat Islam selama bulan Ramadan ini. Pendengar dan sahabat MUI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, produksi ini atau hasil dari amal ini tentunya dapat secara garis besar kita bagi dua. Pertama, hasil yang kita capai ini adalah hasil ruhiyah. Dan ini secara besar, secara mayoritas di bulan Ramadan ini, semua peningkatan ruhiyah kita itulah yang dituju dalam bulan yang agung ini. Iman ditingkatkan, kemudian tilawatil Quran ditingkatkan, salat ditingkatkan. Maka Rasulullah mengatakan, aku adalah orang yang paling kuat berinfak dan di bulan Ramadan lebih berinfak lagi. Paling hebat salat di bulan Ramadan lebih hebat lagi. Artinya semuanya adalah peningkatan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tidak banyak berbeda amaliyah-amaliyah itu kecuali imsak puasa itu sendiri, ada taraweh, ada sahur. Sisanya adalah peningkatan amaliyah yang ada selama ini, yaitu hasil yang ada selama ini ditingkatkan. Itulah bulan Ramadan, meningkatkan produksi amaliyah ruhiyah kita. Tilawah yang selama ini umpama satu halaman sehari ditingkatkan menjadi 1 juz per hari di bulan Ramadan. Yang berinfak 10.000 menjadi 20.000 di bulan Ramadan. Yang salat qiyamul lailnya ditambah di bulan Ramadan daripada yang biasa. Dan begitu juga dengan akhlak-akhlak yang lain. Nah, inilah. Dan puasa itu sendiri adalah merupakan tambahan amal yang harus dicapai di bulan yang agung ini. Maka Rasulullah mengatakan menggapai ini betul-betul dianjurkan dengan perhitungan yang cermat. Hadis yang sangat populer yang sering kita dengar. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan perhitungan cermat. Nah, ini dia karakter produksi itu. Baru dia meningkat, dia harus punya perhitungan cermat, ada kajian-kajian menengok yang sebelumnya, lalu meningkatkannya, apa sebab-sebab kekurangan, lalu ditingkatkan, apa yang perlu dipersiapkan untuk peningkatan. Nah, ini namanya ihtisaban, betul-betul perhitungan, baik secara syar'inya, secara penerimaan oleh syariat Islamnya, maupun secara fisiknya gitu. Nah, ini yang diharapkan dalam bulan Ramadan ini. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang mendirikan, dan ini malamnya berarti mendirikan Ramadan. Berarti salatnya, tilawah malamnya, semuanya itu yang mungkin di bulan lain sedikit, tapi di bulan Ramadan lebih dengan kekuatan iman dan perhitungan cermat ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, ini dia hasilnya yang sangat produktif gitu. Ya, tidak ada yang paling produktif di dunia ini kecuali seorang hamba mendapat hasil takwa. Kecuali seorang hamba mendapat ampunan Allah.
kecuali seorang hamba mencapai pemaafan, penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali seorang hamba ini sampai kepada fitrahnya kembali. Ini adalah pencapaian peningkatan produktivitas yang amaliyah yang luar biasa di sisi ruhiyah kita. Rasulullah juga mengatakan raghma anfu rajulin, ya, celaka seorang hamba ini masuk Ramadan dengan fasilitas-fasilitas pemaafan, pengampunan, pencapaian kepada fitrah, lalu keluar di Ramadan ini tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan ampunan, tidak kembali kepada fitrahnya, tidak kembali kepada bersih dan tidak terhapus dosanya. Ini sungguh dicela dalam Islam, dalam hamba-hamba yang memasuki bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat dianjurkan produktivitas kita. Yang kedua, yaitu produksi amaliyah kita, jasadiyah kita. Dan ini banyak sekali, dari yang kecil kita tingkatkan ke yang besar, yang baik ke yang lebih baik, yang buruk ditinggal menjadi yang baik, itu produktivitas juga. Pertaubatan orang yang melakukan kekurangan kepada yang kebaikan, itu semuanya jasadiyah. Dan ini tercapai bagaimana Rasulullah dengan para sahabat dan para tabi'in, para ulama-ulama dulu mengisi Ramadan. Mereka mencapai puncak-puncak kejayaan bahkan dalam penaklukan mereka lakukan di bulan Ramadan dan mencapai kemenangan yang ajaib. Tentara Mongol bisa dikalahkan di perang Ain Jalut di bulan Ramadan oleh Saifuddin Qutuz. Perang Badar di bulan Ramadan. Mana lagi perang penaklukan Andalus di bulan Ramadan oleh Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair. Ini capaian-capaian agung yang sangat produktif, yang perlu kita terjemahkan di hari ini ke dalam semangat jasad kita untuk mencapai amal-amal yang terbaik dalam kehidupan kita. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Lebih dari itu, puasa adalah latihan kesabaran, sekolah keikhlasan, dan madrasah pembentukan akhlak. Dalam rasa lapar, kita belajar bersyukur atas nikmat yang sering terlupakan. Dalam dahaga, kita belajar sabar dan menahan diri. Puasa mengajarkan kita untuk menjaga lisan dari kata-kata yang menyakiti, menjaga hati dari iri dan dengki, serta menjaga perbuatan dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Puasa juga menumbuhkan empati. Saat kita merasakan lapar, kita diingatkan pada saudara-saudara kita yang kekurangan. Dari situlah lahir kepedulian dan semangat berbagi. Sungguh, manfaat puasa bukan hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga mensucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita menjadikan kita pribadi yang lebih sabar, lebih peduli, dan lebih bertakwa. Ustadz, ada yang bertanya, apa strategi agar tilawah Al-Quran bisa khatam selama di bulan suci Ramadan? Baik, ini pertanyaan bagus. Ini termasuk salah satu inti dari produktivitas yang diharapkan dari bulan Ramadan itu, yaitu meningkatkan tilawah kita, karena Ramadan ini adalah syahrul Quran. Maka diantaranya sebenarnya ada perkalian sedikit saja. Kalaulah 1 juz 1 hari, berarti 1 bulan 30 juz khatam 1 kali. Nah, 1 juz 1 hari ini dibagi lagi kepada setiap kali solat kita, menjadi 5 kali solat umpamanya, berarti 2 lembar, karena 1 juz itu 10 lembar atau 20 halaman, maka 2 lembar atau 4 halaman setiap kali solat. Kita disiplinkan saja gitu. Kalau mau cepat lagi, mau banyak lagi, ya ditingkatkan menjadi 2 juz per hari, berarti 2 kali khatam. Berarti lebih dibagi lagi, umpamanya duhanya, sebelum kerja,
Dan itu lebih dibagi sehingga memudahkan. Sebelum kerja 1 halaman, sampai di kantor 1 halaman, kemudian sebelum pulang 1 halaman, nanti sebelum sholat 2 halaman, setelah sholat 2 halaman, 2 halaman, akhirnya menjadi 8 halaman. Itu berarti bisa mencapai 2 kali khatam dalam 1 bulan gitu. Nah, kalau yang punya lebih waktu lagi, dia akan bisa mengukur lagi sampai 3 juz per hari, berarti 3 kali khatam. Nah, ukuran-ukuran ini perlu kita, tadi itulah ihtisaban, untuk meningkatkan produktivitas tilawah kita. Dicamkan betul dalam hati kita bahwa kalau target sudah kita letakkan, maka capailah dengan sekuat kemampuan kita. Artinya gini, terjadi kita punya kegiatan yang menyebabkan hari itu atau jam itu setelah sholat nggak bisa tilawah, karena ada kegiatan mendadak, diganti. Supaya kita komitmen untuk mendapatkan hasil dengan perhitungan yang cermat. Ganti aja, berarti nanti malam saya ganti. Jangan sampai terundur, dia akan berdempet dengan target yang hari berikutnya. Kejar saja terus. Oh, saya tadi habis sholat, saya ternyata nggak sempat karena ada kegiatan dipanggil oleh komandan, oleh ketua umpamanya. Berarti asar nanti saya ganti. Asar belum juga ternyata. Berarti nanti setelah tarawih saya akan membaca lebih banyak sesuai ukurannya. Pokok kita target sebelum tidur di malam itu tuntas semua yang kita targetkan. Artinya jangan tidur sebelum selesai target kita. Nah, ini mudah-mudahan nih dengan kekuatan fisik, kekuatan mentalitas, doa, kesabaran akan dapat menghasilkan yang mentargetkan 1, 2 khatam, 3 khatam, mereka akan mencapainya. Biasanya begitu. Dengan terjadwal akan lebih memudahkan. Ya, perlu perhitungan dan keimanan tentu, dan kesabaran serta doa-doa. Terima kasih atas segala perhatian dari seluruh pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI di mana saja berada. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan dapat kita mencerna dan betul-betul meningkatkan produktivitas amal kita selama Ramadan ini, karena itulah inti dari Ramadan itu, yaitu peningkatan seluruh amaliyah yang ada sebelumnya sebagaimana Rasulullah telah mengajarkan kita. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas kekhilafan. In uridu illa al-islahi mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.